Nah, selamat datang teman-teman di free webinar How to be Influencer and Content Creator. Sebenarnya di sini kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing atau semacam prolog gitu ya buat teman-teman yang next-nya akan masuk ke dunia influencer atau content creator. Istilahnya tuh mau nyari peluang gitu yang banyak orang-orang dapatkan di dunia media sosial. Istilahnya gini, kalau kita sama-sama makan nasi gitu kan ya, sama-sama apa yang dikonsumsi itu sama, medianya juga ada, sama-sama smartphone-nya, sama-sama ada kuota. Kenapa orang lain bisa dan kita enggak kan gitu ya? Kalau ada kue yang lagi dikerubutin orang, wah kita berarti harus dapat bagiannya seperti apa ya caranya? Istilahnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin bukan tujuan utama atau bukan profesi utama dari teman-teman, tapi ketika sudah berjalan, terus kita bisa menemukan enjoy di situ, kok ternyata juga bermanfaat, menghasilkan cuan gitu kan, dan personal brandingnya juga naik gitu, banyak positifnya. Nah, kenapa kita nggak tekuni? Insya Allah kayak gitu ya, teman-teman. Tentu saat ini niatnya beda-beda atau starting point-nya tiap orang itu beda-beda. Tapi nggak masalah, nanti bisa disesuaikan dengan kapasitas masing-masing ya. Saya Prita Hendriana Wijayanti, nanti ada perkenalan sedikit ya. Kalau Facebook, Twitter, Instagram itu buat yang belum terhubung bisa. Tapi mohon maaf kalau di Instagram @PritaHW saya nggak bisa full back semua. Karena memang segmented di situ. Dan followingnya hampir penuh. Jadi ada batas following itu 7.500 gitu teman-teman. Lalu ada TikTok @trainer speaking writing juga. Buat yang punya TikTok boleh. Kita habis ini akan membahas juga Instagram dan TikTok. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih. Kalau teman-teman, apakah lebih aktif di Facebook atau kok Facebook? Lebih aktif di Instagram atau di TikTok? Boleh nih dijawab di kolom komen. Aktifnya lebih di IG atau di TikTok? Di IG, oke. Lala. Tadi ada yang Cirebon juga ya, yang di grup ya, Mbak Malika, tapi kok belum join. Ayo Mbak-mbak yang lain bisa dijawab, aktifnya lebih di IG dan FB, oke IG. Terus yang lain-lain nggak ada yang di TikTok ya, hampir semua di IG semua. Instagram ya, Mbak Siska. Yang lain, yuk, ada yang mau jawab? Yang lain-lain kayaknya Instagram ya kemarin ya, baru mulai di TikTok, oke. Mbak Nur Hayatun Nufus Voice ini voice over talent ya? Aku kayak mana? Langsung jawab gitu ya. Iya sama Mbak Wulan, silakan ketemu di kelas eksklusif ya Mbak Wulan. Karena nanti kelas eksklusifnya itu beda. Kalau ini kelas free. Mm-mm. Oke, teman-teman. Yuk. Nah, kalau misalkan saya tanya influencer sama content creator sama atau beda ya, kira-kira? Ada yang mau beropini nggak? Atau mau tulis beda atau sama di kolom komen? Oh ya, saya lupa ya. Sekalian kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini sinyalnya pada lancar. Oke. Iya. Yuk. Nggak apa-apa sih kalau misalkan materinya sama, tapi teman-teman mau stay. Karena untuk tanya jawab itu selalu ada yang berbeda sih. Tapi saya sarankan buat next level gitu ya. Oh iya. Kalau ini udah oke, sekarang pengen tahu lanjutannya seperti apa gitu ya. Iya. Oke, Lala boleh sambil itu ya dibantu teman-teman di grup untuk join ya. Kok kayaknya nggak ngelihat handphone ya beberapa kalau udah masuk grup. Nah ini ya menu kita malam ini adalah tentang ini. Pertama kita kenalan dulu, habis itu kita juga kepengen tahu bedanya influencer dan content creator tuh apa. Terus multi platform tuh yang seperti apa sih yang disebut content creator? Lalu beda Instagram dan TikTok itu seperti apa ya? Enaknya aku mau main di mana ya? Kan kadang sekarang kita itu kepengen fokus di banyak banyak platform gitu ya, tapi nggak mengukur kemampuan. Lalu mungkin kita nggak ngerti harus mulainya dari mana dulu. Nah, nanti teman-teman bisa mempertimbangkan nih antara Instagram dan TikTok. Di sini saya nggak bahas selain itu ya, kayak Facebook dan lain-lain.
YouTube misalkan dan lain-lain nggak saya bahas, cuman lebih fokusnya ke dua ini. Lalu formula memulainya seperti apa? Terus moms moms influencer, kalau ini sebagian mami-mami ya, itu kayak gimana sih gitu. Tapi semuanya bisa ikut, kelasnya dibuka nggak hanya untuk eh, moms ya nantinya. Nah, ini sekilas kalau yang belum kenal saya, Prita Hawa itu kepanjangannya itu, saya punya dua anak umur 5 dan 3. Nanti kalau ada suara-suara harap maklum ya. Lalu udah mulai menulis sejak 2005 pas masih kuliah pertengahan. Jadi blogger sama social influencer itu 2016. Kalau jadi pembicara, trainer, moderator, dan host itu insya Allah sejak kuliah awal-awal 2004. Lalu knowledge planner dan founder The Jana Institute 2016. Di awalnya di Bekasi karena suami saya orang Bekasi. Terakhir saya megang kantor advertising itu juga di Bekasi, tapi setelah resign saya memutuskan untuk kayaknya hijrah di Jember asik deh gitu. Dan alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Lalu untuk certified-nya lebih ke fasilitator dan pendidik UMKM BNS PRI. Jadi kadangkala sering mengisi tentang pelatihan digital marketing atau marketing online buat UMKM, terutama untuk copywriting dan juga konsep atau karakter media sosial gitu ya. Dan CNLPBP itu kepanjangannya itu lebih ke hubungannya dengan skill komunikasi ya untuk di public speaking. Lalu kalau kita ngomong bedanya influencer dan juga content creator, ternyata itu emang beda. Oke. Iya, jadi ternyata emang beda konsepnya. Fokusnya itu kalau influencer lebih membangun audiens dan promosi brand secara individu. Tapi umumnya posting brand sponsor, endorsement gitu ya, karena followersnya itu dianggap banyak dan bisa mempengaruhi. Tapi kalau content creator itu lebih ke buat konten, publish, dan umumnya kontennya itu original. Tujuannya bangun brand awareness, bagi informasi. Cuman bedanya belum tentu seorang content creator itu adalah influencer. Tapi kalau influencer udah pasti content creator. Kayak gitu. Cuman yang berkembang di masyarakat tuh kayaknya aku tuh lebih nyaman ya Mbak dianggap sebagai content creator. Seolah-olah kalau influencer itu dalam tanda kutip sok selebgram gitu ya, sok seleb. Padahal nggak seperti itu juga sih. Jadi influencer itu kalau dalam pandangan saya tuh lebih ke influencer kebaikan, memberi pengaruh. Bisa aja dia juga keburukan ya kalau image yang dia bangun tuh lebih ke kontroversial atau juga nyinyir atau julid atau apa kan ada ya akun-akun yang memang mengikuti personal branding pada awalnya dia muncul ke publik kayak gitu. Sekarang banyak bermunculan influencer tapi yang lebih spesifik, misalkan influencer dakwah, misal kayak Ustadz Felix Shaw, lalu ustadz-ustadz lain ya, Ustadz Umar Mita, lalu ada Hawariyun, Fuad Naim, dan lain-lain. Yang cewek-cewek juga banyak ya, kayak Dena Haura dan sebagainya, Dokter Ratih Pradini gitu. Terus ada juga influencer yang khusus healthy lifestyle, misalkan kayak para coach yang punya program diet. Nah, bisa jadi mereka influencer seperti itu. Ada juga yang influencernya parenting, ada ya. Atau sekarang-sekarang tuh certified financial planner. Kalau teman-teman tahu Prita Laura, Roswita Jasin, Anisas gitu ya, dan lain-lain itu banyak banget. Jadi dia itu juga menginfluence tapi bukan melulu memposting brand sponsor, tapi juga ada tema yang dia bagikan. Tapi kalau content creator itu lebih kayak dia itu pekerja gitu, bisa individu yang kerja buat dirinya sendiri, bisa juga buat perusahaan ataupun buat magang, anak magang gitu. Jadi belum tentu dia tuh membuka diri aku menginfluence sesuatu. Yang penting aku bikin konten aja. Yang penting aku upload aja kayak gitu. Seperti itu ya. Lalu, nah, kalau ngobrolin influencer nih, misalkan nextnya untuk memperluas jejaring teman-teman ikut agensi atau manajemen. Bisa juga search ya, agensi atau manajemen gitu di Instagram. Banyak banget. Cuman kan kita nggak ngerti ya, mana yang trusted atau mana yang sering jobnya itu oke, mana yang enggak gitu. Sekedar banyak job aja tapi kurang berkualitas. Itu nanti kita akan dengan sendirinya bisa menilai gitu, seiring perjalanan gitu ya. Kategori influencernya ini ada nano, ada mikro, makro, dan mega. Kira-kira teman-teman termasuk mana? Kalau nano itu followersnya 1000 sampai 10.000. Kalau mikro 10.000 sampai 99.000. Kalau makro di atas 100. Mega itu 1 juta ke atas. Boleh dong dijawab di kolom komen. Oh iya, Mbak Nurhayat tentu kasih
Influencer lebih ke perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi. Iya betul Mbak, dari ininya ya, sehari-hari dan dari apa yang dia tampilkan. Kalau content creator itu sebenarnya bukan lebih ke ekspresi diri sih. Dia sekedar belum tentu mempengaruhi, jadi sekedar kayak bikin konten aja gitu. Oh, ada Mas Dede Diansyah. Oke, salam kenal Mas Dede. Akun IG-nya apa? Akun IG-nya apa dan domisili di mana? Boleh sambil kenalan ya. Tadi teman-teman juga udah kenalan. Yuk, yang lain boleh. Kalau mau jawab termasuk nano, mikro. Kalau ada yang makro masalah kelas ya. Jadi saya sebenarnya di bawah nano. Oh iya iya Mbak Sofi. Wah, TikTok justru udah nano ya Mbak Sofi ya. Ayo Mbak Sofi cepet buat di check out kelasnya. Kayaknya kemarin udah ini ya, udah aku lihat di draft. Nah, oke teman-teman nggak perlu berkecil hati ya. Misalkan masih di bawah nano ataupun nano, itu punya kesempatan yang besar. Karena saat ini ya at least 1.000 ya. Supaya teman-teman bisa dikatakan cukup powerful. Paling enggak itu yang mulai dianggap adalah di angka 1.000. Tapi kalau dari saya, jangan beli followers ya, saran saya organik aja. Lebih bagus follow to follow daripada beli followers. Tapi lebih bagus juga organik daripada follow for follow gitu ya. Tergantung kita mau yang kayak dalam tanda kutip ambil aliran mana gitu. Kalau misal saya sih di awal-awal, karena saya berangkatnya itu dari blogger, saya pasang hashtag blogger perempuan, maka saling follow sesama blogger perempuan. Karena needs-nya itu sama gitu. Kalau misal ada job atau apa, kita butuh support dan kita saling apa ya, upgrade perkembangan. Oh, kalau yang di-upload si blogger ini begini begini kayak gitu. Itu sih nggak apa-apa ya, karena masih satu nice buat follow-followannya kayak gitu. Terus jadinya teman-teman yang nano ini dan mikro ini masih punya peluang yang besar saat ini. Kenapa? Karena banyak agensi atau manajemen yang memprioritaskan. Brand-brand juga lebih fokusnya ke nano sama mikro karena dianggap lebih punya engagement atau interaksi dengan audiensnya daripada yang makro atau yang mega ya. Makro mungkin masih oke lah engagementnya ya. Kalau yang mega itu udah seleb ya, nggak mungkin dia balas satu-satu dan tentu budgetnya itu lain yang dikeluarkan. Brand sekarang kan lebih dapatnya banyak, dia dapat banyak ini ya konten, tapi budgetnya dia ya cukup ringan lah dibandingin dia harus satu orang tapi mega. Iya iya. Jam berapa? Oke, sebentar ya, ada sponsor. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya, kategori influencernya. Jadi kalau misalkan pas lagi ngobrol, aku ini butuh influencer nano, aku butuh influencer mikro. Nah, nanti bisa tahu gitu, oh kayak gini. Oke, next. Nah, sebenarnya yang disebut content creator itu multi platform ya. Cuman saat ini terjadi kayak penyempitan makna gitu, lebih spesifik lagi. Oh, yang disebut content creator tuh kalau di Instagram misalkan gitu. Padahal kalau kita jadi blogger kayak di Blogspot, WordPress, kita jadi YouTuber, Facebooker, Twitter gitu ya. LinkedIn itu nggak terlalu ya, lebih ke orang yang profesional untuk kerja. Kayak dia apa ya, profesional jabatan tertentu gitu kan. Lalu TikTok dan juga Instagram. Tapi ya nggak apa-apa kalau teman-teman mau punya semuanya. Cuman kan kita lebih fokuskan kemana. Nah, saat ini yang disebut content creator emang identiknya dengan Instagram. Kalau di TikTok tuh creator kali ya. Cuman kesini-sininya lebih ke nice-nya apa. Kalau dia misal edukator, edu creator TikTok, misalkan seperti itu. Kalau Facebook saya kurang tahu ya, tapi biasanya Facebooker ya disebutnya. Sekarang kan Facebook juga bisa monetize ya, ada Reels-nya. Di sini ada Mbak Cici Rosida, salah satu bestie saya yang punya kelas bareng-bareng juga namanya Fun Reels gitu. Itu boleh teman-teman ikutan. Nah, ini malam ini juga ada teman-teman dari Fun Reels nih dapat bonus materi ini. Lalu kalau di YouTube sekarang juga ada YouTube Short kan. Mereka semua itu galau karena kebawa TikTok. Lalu di Instagram ada Reels juga. Kalau blog ini tetap yang formatnya tulisan ya, yang dia tetap laku sih pencariannya lewat googling. Kalau yang lebih nyari referensi terpercaya gitu. Nah, ternyata the most downloaded apps yang banyak di-download itu tahun kemarin, termasuk di awal 2023 ini adalah, ah ya, halo salam kenal Mas Mas Ilyas apa Mbak Ilyas ya?
Oke, teman-teman, ada yang baru kenal. Oh, oke, Mbak Sofi, nanti bisa japri aku ya. Ya, ini teman-teman, ternyata yang banyak di-download tuh TikTok gitu. Semua sudah punya akun TikTok belum nih? Atau ada yang belum? Yang belum punya ada? Yang belum punya akun TikTok? Bisa teman-teman tulis di kolom chat, belum gitu, atau sudah gitu. Yuk, jadi kita tuh sebagai sosial media enthusiast gitu ya, atau pegiat pegiat literasi digital atau digital creator, ya sudah selayaknya kita itu kayak ngikutin ombaknya kemana, wave-nya gitu loh. Oh, saat ini orang itu lagi ngomonginnya TikTok gitu. Kayak anak-anak Gen Z, aku tahu dari TikTok loh, begini-begini. Terus yang lagi viral diobrolin oleh orang-orang, itu rata-rata tren dari TikTok. Kayak yang kemarin Mac tuh ya, kamu nanya itu ya, hampir semuanya, nggak di Jember juga, itu ada yang sampai bikin banner kamu nanya kapan live aku gitu ya. Ada salah satu butik laris di Jember yang untuk anak-anak mahasiswa itu masang itu banner gede-gede itu. Terus ada juga yang pas Kak Jil ya, 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri itu di mana-mana sampai diundang talk show dan lain-lain ya. Terus apa lagi kemarin Sad Boy ya, yang Fajar Sad Boy itu dan lain-lain tuh banyak yang dari TikTok. Lalu ada Instagram dan WhatsApp. Nah, artinya kalau misalkan kita kayak, aku tuh nggak suka karena awalnya, ya insya Allah kalau kalau yang untuk kelas Fun Reels ya Mas Ilyas itu akan dikirim ke grup yang malam ini ikut dari kelas Facebook. Kalau yang teman-teman free webinar mohon maaf nggak dikirim. Tapi nanti insya Allah recordingnya ada untuk yang malam ini. Ya, oke, lalu ada Instagram itu ya 548 juta, WhatsApp. Nah, artinya teman-teman, kemarin ada yang nanya nih ke aku, Kak, kalau aku lebih duluan masuk ke snack video itu gimana ya? Ya nggak apa-apa aja sih gitu. Cuman kan ternyata dalam daftar ke 10 ini nggak ada gitu. Artinya dia lagi turun dong trennya. Nggak mungkin kita mau mengedukasi pasar kita, segmen kita kalau, aku mau dong lihat-lihat di medsos, medsosnya apa ya? Coba deh di snack video. Hah? Gitu kan? Bisa jadi di handphonenya belum ada aplikasi itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita ngikutin yang mana yang lagi rame, berarti di situ lagi ada pasarnya. Seperti itu. Oke, kita next ke bedanya ya dari segi konten. Kalau TikTok itu short video aja kan konsepnya, termasuk dia story. Muncul lagi di feed. Kalau Instagram itu banyak ya, lebih kita mau milih single post, atau kita milih carousel atau microblog yang sliding sampai 10, atau mau reels aja, atau mau story yang berantai, atau yang random, nah itu masih banyak pilihan ya. Tapi kalau TikTok itu otomatis video. So, buat teman-teman yang merasa kayak, kayaknya aku belum canggih deh bikin videonya dan sebagainya, ya berarti fokus aja dulu ke salah satu, ke Instagram misalkan, karena masih mainnya di foto gitu. Ada nggak sempat untuk video terus nggak apa-apa. Tapi kalau mau dua-duanya, ya nggak apa-apa juga, berarti kita punya stok konten ya. Tapi lebih bagus kalau nextnya mau dimonetize, kan Instagram juga rencana akan ada bayar dari view ya, orang yang nonton Reels. Nah, itu nggak boleh yang ada watermark aplikasi lain. Ya sama lah, biasanya orang kan mirroring dari TikTok ya ke YouTube Short dan sebagainya. Kalau bisa, konten original kita aja. Nanti kita tinggal kasih captionnya itu pakai, ini ya, teks-texting di video itu pakai aplikasi bisa, kita bisa cari. Atau download video TikTok yang tanpa watermark. Coba cari ya, googling. Oke. Lalu kalau dari segi target market gimana? Aku bagusnya enakan gimana gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau build personal branding buat ngasih traffic ke bisnisnya atau ke usahanya. Gini, kalau TikTok bagusnya menjangkau orang baru. Ini aku juga dari belajar di kelasnya Cici Konten ya. Itu juga aku alumninya itu juga. Nah, bagus untuk menjangkau orang baru karena algoritmanya random. Jadi meskipun kita itu followersnya 500, 1000, itu apa masih bisa untuk FYP. Jadi dia nggak tergantung followers. Makanya nggak heran ada yang sampai pernah, misalkan aku ya waktu followersnya belum 1000, itu ada yang nyampe 14.000. Ada yang belakangan hampir 1000 itu
29.000 itunya, view-nya ada, bisa gitu. Tapi kalau di Instagram itu biasanya mengikuti followers-nya. Jadi dia bagus untuk membangun interaksi sama followers yang udah setia sama kita, yang nungguin konten kita gitu, lebih loyal gitu ya. Karena kalau kita posting di Instagram akan disajikan ke followers lebih dulu. Baru setelah itu kalau tanggapannya bagus, maka akan ditampilkan di FYP-nya Instagram, yaitu explore gitu. Makanya disarankan bikin konten yang berlama-lama tuh. Orang bisa lihat postingan kita. Kan sering ya teman-teman ngelihat ada video reels yang kayak nunjuk celing 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 baca caption gitu kan ya. Nah, orang kan pasti cepet banget lihat visual. Habis itu dia pengen detail informasinya apa, dia baca caption. Akhirnya dia lama kan betah di satu postingan itu. Atau microblog, carousel yang sliding sampai 10. Pasti orang yang membahas microblog atau sliding sampai 10 itu, carousel, itu akan lebih menyajikan informasi yang lengkap gitu. Nah, itu kalau pengen membuat orang-orang berlama-lama. Formula mulainya nih aku bagi dari best experience-ku ya. Wah iya Mas Ilyas, bagus dong. 5,1 juta viewers. Followersnya berapa Mas Ilyas? Boleh nanti share ya. Followersnya berapa? Nanti bisa on mic ya. Nah, kalau aku sendiri kebetulan memang baru fokus untuk video itu baru tahun 2022 kemarin ya. Kalau untuk di Instagram maupun di TikTok. Tapi kalau Instagram sendiri udah sejak 2015 sih. Tapi awalnya memang dari kerjaan sebagai blogger. Biasanya satu paket. Sekalian feed, sekalian story kayak gitu. Tag link untuk menuju blog kayak gitu. Nah, jadi kalau benar-benar aku udah agak berkurang nih, nggak satu paket dengan blog, cuman medsos aja itu baru sekitar ya akhir-akhir lah pandemi itu ya 2020, 2021 itu. Nah, jadi gini, jadi diri sendiri aja. Kalau ini ya yang aku pakai ya, aku bukan aliran yang notok apa aja dihajar jobnya, yang penting dapat cuan, bukan. Dan juga bukan yang spesifik banget, cuman tema itu yang aku bahas. Aku belum bisa. Karena waktu itu ada 3 ketertarikan yang aku jadikan tema. Kalau dalam dunia blog itu istilahnya lifestyle gitu, gaya hidup gitu ya. Jadi ada ini literasi yang kayak buku, terus komunitas literasi, ada public speaking karena aku punya kelas-kelas public speaking, pas nulis juga ada literasi tadi, dan yang terakhir adalah Islamic content yang membahas social reaction atau pengembangan diri dari sisi Islam. Ini yang aku bahas kemarin. Nah, tapi makin ke sini makin kayak arahannya oh banyak emang harus spesifik kalau kita mau cepet istilahnya. Nah, tapi dari sisi ini aku udah dapetin berbagai macam tawaran istilahnya ya, endorse maupun jadi pembicara dan lain-lain. Mostly itu memang dari Instagram. Nah, jadi kalau saranku tuh jadi diri sendiri, kenali potensi dan apa sih yang bisa kita sharing, yang bisa kita bagi. Yang kedua, niatin sebagai pahala investasi. Jangan sampai apa yang kita kontenin itu malah jadi bumerang buat kita. Kayak jadi dosa investasi ya, karena orang melakukan keburukan yang kita share gitu. Jadi ini buat saya sebagai muslim itu penting banget. Yang ketiga, punyai niche atau tema sesuai personal branding untuk rutin. Jadi kalau bisa spesifik lebih bagus, kalau nggak bisa ya beberapa hal kayak saya tadi awalnya, nanti lama-lama pasti akan mengerucut kok. Orang lebih sukanya apa, yang winning kontennya tuh di mana gitu. Terus ada permak bio profile yang valuable dan followable. Nah itu kalau bio profilnya masih belum menggambarkan atau belum kayak ini maksudnya bikin konten buat siapa sih gitu ya. Nggak hanya egosentris kita siapa, tapi juga di situ kita bikin konten buat siapa. Contoh kalau teman-teman yang content creator atau influencer yang udah spesifik tuh ya, kayak Kopi Raharja, itu adik angkatanku, copywriter. Terus ada juga Ibu Bikin Konten, ada Cici Konten, dan teman-teman lain. Itu biasanya ada di bio-nya bantu bla 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 gitu. Jadi itu khusus nih, kontenku buat bantu siapa untuk bisa apa, seperti itu. Terus bagusin konsep kontennya, visual dan caption. Visual tuh macam-macam, mau pilih foto yang single, mau carousel tadi, mau reels atau apa gitu. Captionnya yang kira-kira storytellingnya nyampe, ada call to actionnya. Lebih lanjut tuh dibahas di kelas nantinya ya. Postingnya juga harus rutin, at least one day one post. Kalau mau lebih dari 1 kali, bisa dipilih pagi, siang, sore, malam kayak gitu.
Kalau di TikTok makin sering, dia kemungkinan FYP makin bagus. Katanya begitu ya. 3 times a day. Waktu itu aku 3 times sih. Waktu lagi nyobain TikTok Shop Community. Terus tambah follower organik ya. Dari konten itu otomatis. Kalau konten kita bagus, contoh ya. Sekarang tuh kelihatan kan. Kalau misalkan orang join dari Reels kita gitu ya. Misalkan si A follows you from your Reels gitu. Kelihatan. Oh, berarti ini nendang nih. Kok banyak yang follow ya? Seperti itu. Terus bikin breakdown ide dan tes konsep konten. Jadi kalau misalkan satu, kok biasa aja ya? Oh, mungkin nih karena orang kecepatan nih ngelihat video. Coba aku bikin carousel ah. Kita bisa lihat animo antara kita bikin carousel microblog sama kita bikin reels itu seberapa sih? Dan jam uploadnya bisa kita apa ya, kita kayak pantengin, kita lihat gitu. Kalau aku upload jam segini, ternyata responnya langsung kayak gini ya. Seperti itu bisa dicatat. Terakhir, engage aja with your audience. Jadi, kasih sesuatu gitu buat audiens kita. Entah kita ngobrol-ngobrol lewat story berantai, polling, Q&A, atau sekarang ada channel ya. Kemarin saya tuh baru muncul fitur channelnya. Buat teman-teman yang follow saya mungkin beberapa tahu ya di Insta Story saya ini kasih link menuju channel. Udah hampir 100 orang gitu yang ikut. Jadi kayak channel tele, hanya satu arah. Itu bisa engage dengan audiens kita. Fast respon dan kita bikin komunitas kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, kalau ini tadi itu secara pelan-pelan, step by step, pastinya ini nggak bisa sebulan langsung ini semua, nggak bisa ya. Ya kita belajar lah. Nanti kalau udah apa ya kebiasaan, habitnya udah terbentuk, pasti kita penasaran. Oh, asik ya, gini 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 gitu. Nah, nanti ini adalah efek samping, tapi efek sampingnya nggak membahayakan. Jadi udah ada dampak besarnya, nanti lama-lama teman-teman tanpa mencari pun akan banyak DM ya. Kayak misalkan, Kak bisa terima endorse ini enggak? Aku cuma bisa barter produk, karena produknya udah harganya segini, worth it. Ada juga yang kemarin tuh, Mbak bisa dong minta rate card yang sebelah kanan. Ada juga yang tengah itu udah pernah dapat kerjaan review the cost dari agency, lalu udah masuk datanya di the cost-nya langsung. Dia langsung ngubungin dari PR-nya, dan nilai tukarnya lebih besar. Ada juga yang kemarin tuh mau undang aku sebagai pembicara di Jakarta. Kalau nggak salah BCA Fiesta gitu ya. Disangkanya aku tuh dari Jakarta. Rata-rata orang pasti disangka aku itu domisili di Jabodetabek. Dulu sempat di Bekasi soalnya ya. Lalu nggak jadi. Nggak bisa virtual soalnya. Dia kepengennya join di eventnya itu. Jadi pembicara. Dan banyak lain ya, kapan hari itu di rumah sakit tentara, di Jember, lalu di mana-mana itu semuanya karena dia searching di Instagram. Nah, kalau ini, itu kalau misalkan kita mau memperluas sayap di agensi. Kalau yang aku sempat ditawarin ke DM, jadi aku nggak nyari-nyari agensi sendiri, habis itu approach ke mereka kayak, Kak, aku boleh dong masuk ke manajemennya? Aku nggak pernah sih memang kemarin. Jadi itu kemarin lebih ke di DM, terus aku oke deh gitu coba. Itu ada AB Team, ada VA MG, lalu ada Bintangku ini ada aplikasinya. Terus kalau yang emak-emak itu ada Ibu Sibuk Influencer, udah terkenal banget ya. Cuman ini orangnya banyak banget, misalkan butuhnya cuman 20 orang, yang ngajuin ratusan kayak gitu. Tapi ya so far kalau misal kita oke ya kena juga sih. Seperti itu ya teman-teman, ini kayak ada grup WA-WA-nya gitu. Nah, kalau pengalaman di TikTok aku tuh baru banget ya, tapi aku seneng karena dari yang kemarin itu pernah gagal munculin keranjang kuning, sejak ikutan komunitas TikTok Shop Indonesia, itu ikutin challenge-challenge-nya itu ada habit yang kebentuk 2 kali VT berkeranjang kuning dan 1 kali live 1 jam waktu itu. Sempat ada check out pertama aku tuh ini ya, pertama buku, yang kedua ini buku check out pertama, yang kedua itu ini yang dipegang suamiku, apa ya ini, ampli atau mixer. Oke, seperti ini. Ya itu sekilas ya, kalau di TikTok tuh kemarin aku sempat ada pelanggaran karena dikiranya tuh aku nggak mempromosikan, diem-diem aja gitu. Pas-pas lagi capek ya, pas nggak ada orangnya nol gitu kan. Kita ya udah pelanin, direkam sama dia ininya.
Udah aku screenshot aja. Jadi ketika banding diterima ya, karena aku punya screenshotannya kayak gitu. Kadang-kadang ya namanya sistem. Nah, oke. Tadi itu sekilas ya, teman-teman. Nanti kita bisa diskusi aja, ngobrol-ngobrol. Boleh share pengalaman juga buat teman-teman yang pernah, oh aku nih pernah nih, kayak Mas Ilyas tadi, pernah 5 juta. Nah, boleh dong share apa kontennya gitu. Nah, ini kelas yang bisa teman-teman ikutin, yang materinya nanti beda, kelas influencer for personal branding. Jadi aku buka nggak hanya untuk moms, karena nanti ada yang bapak-bapak mau ikutan. Dan kemungkinan tanggalnya nggak 3 sampai 10 ya. Kayaknya kalau 3 kali Zoom dalam 1 minggu itu terlalu padat, kemungkinan kita 2 minggu ya. Jadi bisa agak slow sedikit sambil ada challenge gitu yang bisa kita kerjakan bareng-bareng untuk trigger dan produktif di bulan Ramadan ya. Ramadan ini ya kita fokus ibadah juga, kita manage waktu, tapi kita juga fokus di profesionalisme kita sebagai influencer. Kalau aku sih gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah memilih kan. Dan di bulan Ramadan ini banyak banget brand yang membutuhkan dari yang namanya kecap lah, bumbu lah, sirup lah, biskuit lah, segala macam. Itu semuanya pengennya Ramadan dan Idul Fitri itu meng-hire influencer sebanyak-banyaknya. Jadi kalau aku bilang kayak semacam tabungan sih gitu, tabungan tambahan. Nah, investasinya tuh 99.000 dibuka sampai 1 April, nungguin payday atau gajian ya. Nah, ini materinya ya. Mungkin ada yang bingung mulai dari mana nih. Terutama yang mungkin baru di Instagram ya, yang masih seringnya di Facebook atau baru mau download tadi juga. Terus memilih niche-nya yang sesuai personal branding gimana ya supaya bisa mengangkat apa yang aku usahakan, online shop mungkin atau punya lembaga kayak aku atau buka kelas-kelas juga. Itu gimana ya caranya untuk milihnya? Ada sekian nih. Itu nanti akan dibahas. Terus strategi biar idenya ada terus breakdown idenya dan konsisten konten tuh harus gimana? Punya tabungan konten kah atau seperti apa? Lalu memperbesar circle di influencer agency, nanti akan aku kasih tahu spill-spillnya tadi ya yang aku ikutin dan cara jitunya gimana sih? Misal kita harus pitch gitu kan, harus ngejawab kalau dia tanya itu berapa dan sebagainya. Termasuk yang terakhir ini ya, membuat kreator pitch deck. Waktu itu aku pernah ikut Bintanggo challenge ya, Bintanggo bootcamp gitu dan alhamdulillah dapat best 10-nya. Nanti aku bagi ke teman-teman dan menentukan red card-nya ya, seperti apa. Oke, kalau buat yang di TikTok, yang mungkin keranjang kuningnya belum muncul atau mau terbangun habitnya buat gimana caranya ya, belajar live stream dan sebagainya, kalau menurut aku masuk ke komunitas TikTok Shop Indonesia itu berpengaruh banget karena kita bisa dapat arahan langsung dari TikTok, bisa juga dapat apa ya lebih dipermudah untuk free sample, misalkan dapat tips-tips, ada Zoom-nya juga dan ada challenge-nya. Terus ada juga yang diakumulasi nanti dapat sampel voucher dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai link ini bit.ly/mission possible S6. Referralnya ditulis @trainer speaking writing akunku ya. Nanti aku bagi deh di grup. Terima kasih teman-teman. Jadi influencer kebaikan mulai dari sekarang. Jadi influencer itu bukan melulu tentang produk ya, tapi apa keahlian expertise yang kita bangun yang berguna bagi orang, ya itulah influencer gitu. Kita bukan punya akun Instagram buat mempromosikan brand orang aja, tapi juga mempromosikan diri kita supaya kita bisa menyebar manfaat lebih luas. Yuk kita sharing, boleh tanya jawab on mic ataupun di chat ya. Ya, silakan. Zakat fitrah, ya ya. Akunnya teman-teman apa nih? Boleh ditulis ya. Yuk, mungkin dari Mbak Dwi Trisna, Mbak Sumarni, Mas Adit, Mbak Siska, Mbak Muti, boleh. Aku sharing berdasar best experience-ku ya istilahnya. Ya silakan teman-teman. Mbak Nurul mungkin bingung nggak? Karena memang baru mau punya IG ya. Biasanya di Facebook. Depin Despita, Depin Depila ini nggak ada
audionya ya, bentar ya. Ya silakan teman-teman, ada yang mau nanya apa, boleh. Iya, Waalaikumsalam Mbak Muti. Iya, Mbak Muti gabung pas tengah-tengah kah? Mbak Iyaki. Bentar ya, Mbak Depi. Bingung. Oh ya. Bingungnya apa Mbak Dwi Trisna? Biasa di Facebook ya? Apa kalau di Instagram bingungnya? Bentar ya, sambil aku ngetik Depin Depila kayaknya belum connect audio. Oh iya, biasanya di FB. Audio, bentar-bentar. Ya, yuk, ada yang mau ngomong boleh ya? Biar suaranya nggak hanya saya aja. Masih di, oke. Boleh kalau mau mikrofonnya on, Mas? Paling efektif agar tetap konsisten, ya. Mas Adit boleh? Dari mana nih domisilinya? Dan tahu dari manakah infonya? Oke, Mbak Muti mungkin juga mau sharing, boleh. Mbak Muti ini konsisten juga loh, bikin konten. Mas Ilyas tadi mana ya? Mas Ilyas, keluar ya? Ada Nurse Fatimatus Sani. Boleh nih kalau mau ngomong-ngomong teman-teman. Di Lombok, infonya dari IG. Oh iya, salam kenal. Ah, ah, ah. Oke, iya. Mas Adit sendiri aktifnya di IG apa TikTok? Followersnya udah berapa ya? Jadi emang ya, resep pertama itu konsisten. Kalau menurut aku sih strong why-nya ya. Jadi alasannya itu harus kuat. Kenapa sih kita itu dalam tanda kutip main di Instagram? Istilahnya kan kita bukan sekedar main ya. Kalau misalkan itu sudah jadi bagian dari prioritas kita gitu ya. Malu. Nggak apa-apa Mas, di sini masih sama-sama belajar ya. Aku juga masih 12.800 ya. Dan menurutku itu cukup lama sih. Tapi yang aku hargai dari prosesku adalah memang sudah menghasilkan gitu, sudah monetize lah istilahnya ya. Dan ketika era video itu datang, itu kok pas gitu. Dulu era microblog datang, aku juga udah ngonten microblog, cuman memang masih di sela-sela dengan ini apa endorse dan lain-lain. Tapi aku pilih endorse-nya yang sesuai dengan karakter yang pengen aku bentuk personal brandingnya. Misalkan moms gitu kan. Terus misalkan masih relate moms itu peduli kesehatan. Misalkan kalau itu vitamin atau apa gitu kan. Aku jarang kalau yang skincare gitu hanya kadang sih gitu. Nah, kalau untuk konsisten, pertama strong way-nya itu. Jadi, kenapa sih kita itu harus update ilmunya, harus update kontennya di Instagram. Kalau memang menurut kita itu menghasilkan cuan, kita bisa dapat banyak hal di situ untuk profesi kita juga, personal branding kita, dan juga untuk kita menebar kebermanfaatan, karena followers itu amanah ya, itu salah satu yang aku garis bawahi waktu aku baca kontennya Hawariyun. Nah itu, oh iya bener ya, amanah ya gitu. Hawariyun tuh muridnya Ustadz Felix Shaw ya teman-teman. Oke Mbak Nurhayati, ntar lagi ya. Jadi kita coba ini dulu ya, spesifikkan tujuan kita itu apa, strong why-nya itu satu. Kedua, biar konsisten, jangan babalatak atau jangan berantakan waktunya, jadwalnya. Tiap orang pasti beda. Kalau misalkan masih kerja kantoran, at least kita itu bisa ngatur waktu seperti orang makan. Misalkan pagi sebelum berangkat kantor kita cek apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dijawab, dan sebagainya. Siang itu kita cek juga. Malam, nah itu cek lagi. Nah terus kita punya jadwal, pas waktu kita kosong, kalau mungkin masih kerja kantoran itu Sabtu Minggu katakanlah. Berarti itu waktu kita untuk berproses mikirin eksekusi ide konten. Kalau ide kan bisa datang tiap hari ya.
Kayak kita perjalanan, ngelihat apa, ngelihat hal yang viral, dari obrolan sama teman, dari baca buku, itu kan kita bisa dapat ide-idenya. Kalau bisa langsung ditulis di notes handphone atau enggak di WhatsApp yang anggotanya kita sendiri. Grup WhatsApp ya, atau sama keluarga, atau kayak misalkan sama suami gitu kan. Kalau aku ya, ada grup yang sama suami ngobrol gitu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau konten, itu udah punya tabungan. Kalau saya bikin video gitu, sekali video itu 3-5 ngeteknya ya. Setelah itu idenya udah ada duluan ditulis. Setelah itu tinggal upload aja. Kayak gitu ya, Mas Adit. Konsistennya itu dari kenapa sih aku? Dan kita harus punya satu goals gitu. Kalau cuman iseng-iseng sih, ya mungkin nggak akan rajin. Iseng gitu. Bisa sih bikin konten, tapi aku males ini berarti belum kuat tuh. Kayaknya nggak butuh gitu. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Terus nextnya ada Mbak Nur Hayatun. Boleh Mbak Nur Hayatun Nufus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Aku sambil ya, minum ya. maaf ya sebelumnya off cam nih, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Ya sebelumnya nih menarik sekali ya materi yang Mbak Prita sampaikan gitu. Jadi kebawa suasananya pengen. Nah, jadi sebelumnya saya ini seorang freelancer Mbak untuk voice talent juga sama MC. Cuma belum itu sih lebih kepada yang di belakang layar gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak influencer ini kan lebih sering kesorot kamera gitu. Jadi gimana tuh ya buat mic match-nya biar kontennya tuh bisa dibikin asik gitu. Ada tipsnya nggak Mbak? Oke Mbak. Makanya ini ya, pilih voice over talent ya lebih nyaman juga ya. Mm-mm. Tapi nge-MC juga tuh Mbak Nur Hayatun. Iya, kalau MC sih lebih, tapi nggak yang lebih seringnya ini yang ke VO sih. Oke. Soalnya kalau MC kan kesorot kamera juga kan. Iya, beberapa kali sih ya kalau misalnya untuk MC kayak misalnya acara akad, walimah atau segala macam, biasa saya ngambil itu sebagai job. Ya lebih ke apa namanya ya konten yang saya bikin paling ya kegiatan yang ada di sana. Jadi maksud saya tuh biar lebih dikembangkan seperti apa gitu. Iya, Mbak Nur Hayatun dari kota mana? Saya dari Pekanbaru, Mbak. Oh, Pekanbaru. Ya, taunya dari IG. Iya benar. Oke, oke. Iya, makasih Mbak. Panggilannya Mbak Nufus. Hayat. Oh, Mbak Hayat. Hayat. Oke, Mbak Hayat. Iya. Jadi memang ada beberapa orang yang nggak suka memperlihatkan wajah atau mukanya gitu ya. Emang benar sih itu nggak dipungkiri beberapa yang kayak gitu. Kalau aku belajar dari kelas-kelas yang lain juga ya, sebenarnya nggak harus orangnya itu muncul. Tapi kalau misalkan kita itu sebagai influencer yang apalagi kayak endorse gitu-gitu kan otomatis ya itu lebih menjual dalam tanda kutip ke physically-nya tuh harus kelihatan. Kalau yang itu, kalau kita mau kerja sama-sama brand itu kan pasti nurutin apa maunya brand kan, briefnya atau SOW-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau lebih dikembangkan, Mbak Haya ini kan punya kelebihan ya. Oke, Mbak. Punya kelebihan di bidang suara kan? Nah, punya kelebihan di bidang suara. Jadi ditonjolkan nggak apa-apa bikin video-video vlog yang itu lebih di VO-in sama Mbak Haya gitu. Cuman memang harus berkonsep sesuai nice-nya tadi. Jadi yang penting itu dirasakan ada orangnya gitu. Jadi nggak cuman yang musik, habis itu nggak ada narasinya atau nggak ada VO-nya semua, misalkan seperti itu ya. Tapi lebih ke kayak footage-footage, tapi ada suaranya. Sesekali misal kita menampilkan diri kan nggak harus yang on cam langsung gitu kan bisa ya dari samping atau aktivitas kita itu nggak masalah kayak gitu. Yang penting dirasakan ada sosoknya hadir gitu sih. Banyak juga orang-orang yang kayak gitu, tapi dia konsisten. Jadi nice-nya tuh emang spesifik temanya. Gitu Mbak, apalagi udah sering VO ya, kayak bikin-bikin konten yang bisa di stage atau konten yang bisa diduetin itu seru juga loh.
Paling nggak kan lebih kita jadi diri sendiri juga ya. Iya, siap-siap. Wah, keren deh insight-nya. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ada aku ikut komunitas Haivodap. Mungkin Mbak Haya ikut nggak ya? Hijrah Voice Dap. Ikut. Yang sama Mbak Denis kan? Iya, aku ada di grup. Iya. Oh iya. Oh iya. Ntar deh. Kelihatan. Se-circle ya. Oke. Tapi belum Siap-siap. ngerti. Iya kayak gitu. Jadi tapi lebih dikemas ya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya konsep kan biasanya ya udah deh yang penting pas ada suaraku munculin, pas aku ini munculin gitu kan ya. Tapi kalau kita bikin yang konsep orang butuhnya apa, yang sesuai Mm-mm. segmen targetnya, insya Allah tuh lebih disukai gitu. Itu Hmm. sih. Siap-siap. Mm-mm. Cara melatih suara mungkin atau boleh atau enggak makan gorengan gitu. Atau apa. Iya, iya. Skrip-skrip juga suka biasanya. Oke, Oke. Mbak. Iya, Pekanbaru ya, lumayan jauh juga. Ada juga yang Riau bukan sih Pekanbaru itu? Iya, benar. Ibu Oh bener kotanya ya. tuh bukan baru. Oh iya iya iya. Oke Mbak. Terus Mbak Dwi ya di kolom komen mau nanya Mbak Dwi. Oh nggak bisa aku geser ya. Bentar bentar. Konten yang menarik dalam setiap penjualan. Biar nggak terlihat banget kita lagi iklan. Unboxing barang jualan. Iya Mbak Dwi apa bisnisnya? Produknya apa Mbak? Perabotan. Oh bagus dong perabotan. Kayak untuk home decor dan lain-lain gitu ya? Nyambung ya? Mm-mm. Iya banyak kok Mbak contohnya di Instagram. Teman-teman gini, kalau caraku itu misalkan lagi scroll, aku punya kesadaran untuk enggak, kalau udah agak lama gitu ya, pasti aku tujuannya apa ya scrollnya. Kalau aku modelnya gitu ya, emang nggak suka yang terlalu lama gitu, memanjakan diri. Jadi biasanya kalau ada konten yang bagus dan itu bisa kita ATM, amati tiru modifikasi, atau dari orang-orang yang kompetitor kita atau setipe sama kita temanya, itu di save aja. Sekarang kan save ada kayak fitur di Instagram baru ya, ke bawah ya, lebih apa gampang untuk ini tuh termasuk postingan apa kita save. Biasanya aku save ide konten. Nah, ketika aku mau breakdown idenya, aku lihat di folder save ide konten itu dari orang yang mungkin konten public speaking lain. Tapi ternyata kok kayaknya cocok nih aku bikin versiku itu aku bikin. Sama kayak Mbak Dwi ini. Cari aja Mbak di Instagram yang menurut Mbak Dwi itu setipe jualannya. Terus yang dia bagus, followersnya oke, lalu konten-kontennya itu bagus, engagementnya bagus, terus save aja, lalu ATM aja. Banyak kok konten-konten yang nggak hard selling. Misalkan Mbak Dwi lagi benah-benah di rumah, ada perabotan itu yang lagi dijual gitu kan. Tinggal taruh aja kameranya sama tripod dari jauh lagi beres-beres. Banyak kan konten-konten kayak gitu, lagi beres-beres. Bahkan ketika suaranya itu yang diceritakan, storytelling dalam kontennya itu bukan tentang perabotannya, spesifikasinya apa enggak, tapi lebih cerita keseharian apa, tapi dijelasin secara visual tuh yang tadi produk yang mau dijual tuh jelas banget. Itu orang secara nggak langsung akan, oh kok bagus ya, kok ini ya, kayak gitu. Mungkin kayak di ruang tamu atau apa. Nah, perabotan tuh kan banyak ya, kira-kira apa. Dan biasanya yang menentukan itu hook-nya ya, atau lead-nya. Apa namanya? Judulnya. Yang menarik buat orang tuh apa? Misalkan, ini dia, bla 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 bla. Atau gara-gara ini aku jadi kebanjiran order, misalkan gitu. Gara-gara ini jadi dikerubutin emak-emak dan sebagainya. Ya itu ntar kita belajar di kelas ya, kalau mau bikin video yang kira-kira itu mengalir, terus ada alurnya. Itu kayak gimana? Nanti kita belajar di kelas yang influencer tadi. Mbak Sunarti mau ngomong? Sepertinya. Off cam lagi. Yuk teman-teman, Mbak Dwi tadi udah jelas nggak? Udah terjawab? Mau ngomong boleh?
Mbak Dian nih, aku pengen tahu Mbak Dian. Kan udah ikut beberapa kali nih Mbak Dian. Apa Mbak Dian yang masih bikin penasaran kalau dari Mbak Dian sendiri? Mbak Dian Kartika Sari. Nggak ada Mbak Dian. Mbak Sofi, Mbak Sofi. Kalau Mbak Sofi apa? Yang masih bikin penasaran? Oh, sudah. Oke, sama-sama. Ada Sumarni Sunarti. Saya bacanya kayak sama ya. Mbak Cici mungkin mau nambahin, boleh. Salam Oh, kenal, Mbak Kak Sumarni, Prita. oke. Ya, Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya menunjukkan kiri ya. Akhirnya. Iya, Akhirnya. harus dong. Dari Eh, mana nih, Mbak Sumarni? Jawa Timur paling timur, Apa, Banyuwangi? Banyuwangi. Oh, dekat sama saya ya. Ah gitu. Kak Prita di mana? Di Jember. Ah, Masya Allah. Iya, kan Tetangga deket ya. kota. Heeh. Iya, Kapan-kapan ketemu, insya Allah. iya, iya, Masya Allah. Iya, ada yang mau ditanyain nih, Mbak Sumarni. Iya Kak Prita, aku tuh kalau di TikTok itu kan memang masih baru ya. Aku ini orang yang nggak suka nonton gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau bikin konten gitu tuh kayak mentok gitu lah. Mau Mm-mm. ngasih judul, kasih caption itu udah mentok aja karena mungkin aku nggak nggak hobi nonton gitu ya. Mm-mm. Jadi itu yang jadi kesulitannya. Iya, Itu iya. gimana? Biasanya Sekarang bikin aja video di mana, follower Mbak? eh, Bikin video di mana? eh, Di Facebook? di TikTok mulai ini cuman ya itu tadi banyak mentoknya kalau mau ngasih caption atau mau ngasih kata-kata itu udah bingung mau gimana gitu. Follower juga masih 500. Oh, bagus kok 500. Mas- Tinggal dikit lagi kan? 1000. Hmm. Gimana Heeh. Mbak ini supaya bisa ini gimana? Iya, setiap orang kan pasti punya ini sendiri-sendiri ya. Saya juga sebenarnya bukan tipe yang suka nonton. Terutama nonton yang panjang Hmm. ya, kayak misalkan YouTube. Makanya saya untuk di YouTube tuh belum fokus gitu. Meskipun video lumayan, terus YouTube Short juga ada yang ribuan-ribuan gitu. Cuman karena nggak suka buka YouTube dan nggak suka nontonnya gitu. Tapi kalau kayak di short video, video-video pendek kayak TikTok, Instagram, itu saya kayak lebih menikmati gitu. Karena kepengen tahu kayak alurnya gitu, Bu Marni. Jadi lebih ke kayak ngeliat aja nih. Kita bukan nonton untuk konsumtif, jadi mungkin kita coba mindsetkan ke diri kita ya. Kalau kita nontonnya itu bukan untuk konsumtif menghibur diri kita aja gitu, atau bukan untuk yang cari informasi apa, atau yang pengen tahu ngepoin orang, itu enggak. Tapi kita nonton produktif gitu loh. Oh, aku nonton ini tujuannya buat belajar alurnya orang-orang, kayak gitu. Jadi dilihat aja alurnya, pembukanya dia ngasih judul apa. Oh, abis alur gini, bridging atau prolognya itu apa? Kan ada prolog ya, atau bridging jembatan. Setelah itu, konten yang disampaikan apa? Konten utamanya. Lalu closingnya dia seperti apa ya cara menutup videonya? Ada call to action-nya nggak? Call to action tuh kayak jangan lupa follow ya, atau mau tahu tentang ini, yuk apa komentar di kolom komen kayak gitu-gitu. Jadi nyuruh sesuatu gitu. Nah, itu kan alur ya yang kita perlu perhatikan setiap kali kita lihat konten kalau kita sebagai content creator gitu. Kalau kita bukan nontonnya bukan sebagai content creator, cuma sekedar refresh karena stres mau liatin tontonan gitu, beda lagi. Pasti kita nggak bisa ngelihat itu gitu. Nah, mungkin lebih kayak gitunya aja yang kita tetapkan. Dan milih aja, jangan semuanya yang di beranda ditonton. Kan kalau kita di TikTok, misal FYP banyak kan ya, kadang nggak sesuai. Mungkin ada yang kita tertarik, habis itu kita lihat profilnya, oh gini lumayan. Nah, ada konten yang kok ini ya kayak bisa jadi ide atau inspirasiku kapan-kapan ya, di save. Seperti itu. Kalau saya gitu sih.
Jadi kalau ngelihat ada Oh, orang siapa edukator, tuh kita cari aja. Saya sama nggak suka caranya nonton. tuh gimana, Kak? Apanya Mbak? Caranya nge-shift gimana? Nge-save di TikTok kan bisa kan? Di-save. Nanti akan ada folder save yang save-savean kita semua. Sebelah Oh, kanan gitu. yang titik 3 itu kan nanti ada save video kan ya? Oke. Ada. Oke, nanti tak coba tak cari. Ya. Jadi kita nggak harus nonton Makasih, Kak Prita. selesai saat itu. Iya Mbak Marni, Gitu. dicoba aja ya. Jadi harus punya Makasih, tujuan nontonnya. makasih. Ya, siap, siap, siap. Nanti baru dicobain lagi. Oke, Oke, makasih Kak Prita. sama-sama. Ya Mbak Cici, ngantuk kayak Mbak Cici. Oh, jam 9:16. Ntar lagi kita selesai ya, setengah 10. Mbak Sofi, Mbak kalau saya itu kendalanya mau upload konten, sering lupa. Berarti udah nggak butuh, Mbak. Nggak butuh cuan dari ini, dari medsos. Baru ingetnya malam, waktu udah laya-laya me time main HP. Kadang baru upload jam 10 malam ke atas, jadi sepi viewers. Ada kan Mbak sekarang buat schedule post, kalau nggak salah di Instagram juga udah ada buat kita itu postingan terschedule. Dan kalau misalkan nggak ada fiturnya di teman-teman, itu bisa pakai aplikasi yang lain. Udah dari dulu ada sih aplikasi untuk menschedulekan postingan. Jadi meskipun kita tuh lupa apa, udah kita schedulekan setiap jam 7 malam, ya udah dia akan dengan sendirinya. Yang perlu kita siapkan adalah kontennya. Sesuai jam yang rame viewersnya itu tadi Mbak pakai schedule post. Atau kalau enggak bisa di alarm. Kita alarm yang penting kontennya itu sudah siap. Tapi kalau masih mau upload ternyata masih bikin dulu dari awal, masih mikir lah itu repot ya. Jadi harus yang memang udah siap, paling enggak kita udah punya apa ya, semacam patokan gitu ya. Nama aplikasinya apa ya buat schedule post itu ya? Bisa Hootsuite, bisa itu kayaknya di ini ya, di laptop ya. Di laptop kalau yang itu. Tapi Mbak, di Instagramnya sendiri itu sekarang sudah ada. Coba ya, nanti aku share ya. Waktu itu aku lihat soalnya di Instagram, itu ada settingan schedule post. Berarti konten sudah disimpan di draft gitu ya, Kak? Iya, lebih bagus kontennya itu sudah kita simpan. Maksudnya itu di galeri kita tuh sudah kita mau tuju. Oh ini hari ini aku mau posting foto ini. Seperti itu loh. Terus kalau caption kan bisa kita tulis dulu kan di chat WA yang kita ngarang-ngarang dulu gitu. Nanti tinggal dikopas gitu kan. Itu bisa. Kalau caption panjang itu dibutuhkan buat kayak postingan gambar ya, kayak foto. Tapi kalau karusel microblog kan udah banyak tuh di sliding orang baca terus ya captionnya jangan panjang-panjang. Video juga gitu, Reels. Kalau sudah panjang, videonya sudah menceritakan ya nggak usah panjang-panjang, tonton sampai habis gitu aja, terus pakai call to action. Kecuali yang model videonya ting 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 baca caption, berarti captionnya panjang kan? Artinya kita udah siapin konsepnya. Oh hari ini aku mau posting yang ini. Oh besok aku mau posting yang ini gitu. Jangan yang baru laya-laya, Mbak Sofi ya, baru laya-laya sama anak. Aduh, aku belum upload apa ya yang mau aku upload. Bingung dah cari di galeri. Mikir lagi kayak gitu maksudnya. Jadi udah punya planning lah. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Atau sudah? Teman-teman bisa... Oh Mbak Dian. Oh lagi sibuk di dapur tuh kan. Iya Mbak Sofi, ayo nanti japri aku ya. Aku kasih rekening yang manual aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah check out di aplikasi Mayar, karena kita pakai pembayaran di sana, itu 24 jam lalu hangus. Biasanya harus pakai email baru. Jadi kalau misalkan kayak gitu situasinya japri aja ya. Terus ini Mbak Dian, mau tanya untuk buat konten baiknya dalam seminggu berapa kali? Kadang suka bingung mau menentukan niche dalam konten kebanyakan random. Ya Mbak Dian nih harus ikut kelasnya ya Mbak Dian. Buat teman-teman yang belum check out kelas, daripada ikut yang gratis terus, itu kan memang ini materinya basic banget.
Kalau nanti di yang kelas eksklusif nanti akan aku kasih feedback biar teman-teman enak gitu. Baiknya dalam seminggu berapa kali post itu tergantung ini Mbak, tergantung kapasitas kita. Kalau misalkan kita belum bisa, aku kalau setiap hari, misal kalau idealnya ya one day one post ya. Kalau dijawab ideal ya one day one post Mbak, berarti seminggu 7 kali kan kita siap apa enggak? Kalau belum siap ya jangan dipaksakan. Minimal kita gini, kalau dalam seminggu aku bisanya cuma 2 deh, ya udah 2 aja konsisten. Misalkan di hari Selasa dan Jumat, misalkan kayak gitu. Atau kalau udah bisa 2, kayaknya aku mau tingkatin jadi 3 deh gitu. Jadi bertahap ya, lebih baik sedikit-sedikit tapi terus daripada euforia di awal, wah aku exciting nih. Tiap hari posting terus kecapean karena merasa kok kayak gini ya hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya karena terlalu euforia tadi. Akhirnya semangatnya kendor gitu. Mau nentuin nice dalam konten itu emang harus ini Mbak ya, harus mikir, coba di mind map, dibikin mind map selama ini kita itu menurut kita expertnya di apa. Boleh tanya ke suami, ke orang terdekat, kamu kenal aku apa sih yang bermanfaat kalau aku sharing apa? Bisa. Bisa tanya ke followersnya, DM ke followersnya, selama ini kalau aku konten topik yang mana yang disuka, kita kasih pilihan, topik A, B, apa C gitu, yang mau kita tekunin. Gitu ya Mbak. Jadi jangan banyakkan random, nanti random juga ininya, hasilnya gitu. Iya Mbak Dian, di awal kita nemuin ritmenya kita dulu. Ini sama sih, saya ngasih orang juga yang baru buat blog untuk nulis gimana biar konsisten. Itu sama sih yang saya jawab. Jadi semampu kita dulu, kalau udah bisa nemuin ritmenya itu, kok enak ya, kita akan ketagihan sendiri kok. Nggak perlu kita setting, kita pasti akan konten tiap hari. Saya punya salah satu alumni Public Speaking for Moms, namanya akunnya Irene Antari, nanti teman-teman lihat. Awal dia bikin vlog, itu adalah dari tugas Public Speaking for Moms. Pertama kali, dan itu insecure juga. Tapi semenjak dari itu, terus akhirnya dia tertrigger untuk ikut webinar lainnya, membahas tentang konten. Ada challenge-nya, dia jadi best content waktu itu. Dan sekarang tiap hari posting. Ya ibu rumah tangga, udah lama hibernasi dari dunia MC dan lain-lain. Waktu kuliah dulu aktif, pas jadi ibu-ibu ini apa nggak jelas gitu, maksudnya kemana, random. Sekarang aktif tiap hari posting. Itu kayak gitu kenapa? Ya karena nemuin ritmenya dan dia merasa itu bermanfaat buat dia, bikin dia happy dan orang-orang ternyata responnya dari teman-temannya, followersnya itu bagus gitu loh. Itu teman-teman pasti akan terbentuk seperti itu. Mbak Haya ya, terakhir. Mbak di TikTok upload konten suka lumayan banyak, tapi pengikut dikit. Iya Mbak emang. Caranya nambah followers. Kalau awal-awal mau FLKS dulu, itu sebenarnya kalau awal banget kita masih belum 1000, kalau aku sih ya nggak apa-apa untuk awal-awal gitu kan, kayak kita nyebar jaring. Atau juga kita bisa komen-komen di akun-akun besar yang setema sama kita. Kayak komen kita itu kayak apa ya, membuat penasaran, komen yang bervalue gitu. Bukan yang cuman keren ya, makasih, bukan kayak gitu. Kita bisa ngomentarin apa yang diupload, terus sampaikan opini kita. Insya Allah itu kalau banyak yang nge-like, orang penasaran, dia akan lihat profil kita kan. Seperti itu. Bisa juga. Atau ya follow for follow sama temen yang setipe. Maksudnya sesama VO talent, saling support. Itu di awal-awal dilakukan sah-sah aja. Yang penting jangan beli followers gitu. Karena di TikTok ini ya, aku pernah ya beli followers misalkan 100, 200 gitu ya, waktu mau ke 1000 di awal-awal TikTok. Aku juga masih 1300 sekian, Mbak. Habis itu dari TikTok, itu di komennya itu ditulis di notifikasi. Karena followersmu tidak organik dalam bahasa Inggris ya, maka kami itu membuat ketat followersmu kami turunkan. Jadi sama TikTok dikurangi tuh followers yang beli-beli tadi tuh Mbak. Tapi karena aku kontennya aktif, habis itu selalu ada yang baru orang follow tiap hari, meskipun sedikit tapi ada terus, akhirnya stabil followersnya. Kayak gitu. Jadi jangan beli followers, rugi ya. Dan pasti dari konten. Kalau kontennya bagus, spesifik, orang itu cepat. Contoh, saya di TikTok. Yang lebih nendang itu adalah
public speaking, dan social reaction. Kalau saya upload selain public speaking, paling mentok 100, 200 gitu. Tapi kalau public speaking, bisa 500, 700, 1000, lebih dari itu, 8000 gitu. Karena kayak udah terbentuk gitu loh. Ininya, penyukanya kan akan ditawarkan oleh orang yang suka nontonin konten yang sama ya. Tapi kalau konten kita beda-beda, bingung kan? TikToknya bingung gitu algoritmanya. Ini sebenarnya orang ini apa ya akunnya? Kok kadang upload ini gitu. Seperti itu ya teman-teman, insya Allah. Iya, sama-sama Mbak Dian. Yuk Mbak Dian, Mbak Sofi, Mbak Haya. Bisa aku spill lagi sebentar ya sebelum kita tutup teman-teman. Nanti recordingnya aku share insya Allah karena ini webinar terakhir. Kemarin aku udah bikin 4 kali webinar ini. Jadi jangan ragu ya, Alhamdulillah aku semenjak konsisten tahun 2016-an kurang lebih udah menghasilkan itu, nggak pernah dapat nyinyiran dari followers ya. Kalau berbeda pendapat ada, tapi mereka sampaikan secara santun di dalam kolom komen. Tapi kalau yang DM apa segala macam sampai apa gitu nggak ada. Tergantung dari kemasan kita saat menyampaikan. Bahasa yang kita mau bikin itu lebih yang pro kontra, julid, nyinyir, inspiratif atau apa. Nah itu tergantung kita. Itu yang namanya sama ya, build personal branding. Nah ini ya teman-teman, nanti kita nggak akan sampai 10 April, tapi akan lebih dari itu. Kemungkinan di awal, 1 kali Zoom yang awal, nanti akan ada tugas kayak memperbaiki bio. Bio itu krusial banget di Instagram. Seperti itu, kita juga bisa saling support mungkin untuk di TikTok yang masih sedikit, seperti itu. Lalu nanti ada Zoom kedua, kita mulai lebih spesifik lagi ya, ke nice, terus gimana caranya ngonten. Baru Zoom yang ketiga, kita lebih ke cara memperlebar sayap untuk monetize. Jadi step by step ya. Dan insya Allah buat yang pemula, nanti akan saya jelaskan secara istilah. Karena kemarin ada yang check out bilang, Mbak aku tuh malu kalau nggak tahu ntar, soalnya aku istilah-istilah aja nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan karusel itu apa, ini tuh apa gitu secara step by step lah intinya. Kalau yang udah mahir, jangan ikut kelas saya ya, bisa ambil insight dari yang lebih banyak lagi kelas di lainnya. Kalau teman-teman udah ngerti, udah tingkat lanjut, tapi kalau yang masih awal-awal, ya bolehlah di sini. Seperti itu ya, nanti di grup akan saya jelasin lagi linknya di mana. Oke? Sampai ketemu teman-teman di kelas. Dan semoga semuanya sehat, di bulan Ramadan produktif semuanya. Ya Mbak Haya, sama-sama. Teman-teman, boleh tuliskan satu kata yang paling mewakili perasaan malam ini. Atau insight apa yang teman-teman dapat di kolom komen ya. Hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3. Silakan sebelum kita tutup. 4, 5. Bisa teman-teman tulis satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Insight apa yang didapat atau perasaan apa yang malam ini pas mau ditutup. Oh iya, sama-sama Mbak. Itu 3 kata. Ya Mbak Haya sama kata-katanya. Boleh teman-teman kata-katanya yang beda nggak apa-apa ya, karena banyak kata-kata. Oke, terima kasih. Mbak Siska. Ya Mbak Siska. Pasti bisa, 2 kata berarti ya. Password malam ini tuh sepertinya. Oke. Yuk yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana tadi yang nanya-nanya? Mbak Sofi. 8, 9. 9,5. Siapa tadi? Mas Jadid. Mas Adit. Mas Adit. Depin. Ya, oke. Nurse ini Fatimah Tusani, apa ketiduran kali ya? Ya, terima kasih teman-teman malam ini Mbak Putri ya. Sampai ketemu ya di kelas yang sebenarnya nanti. Semoga kita bisa berproses sama-sama dan kita bisa punya amunisi mulai dari Ramadan ini untuk berproses sampai
nanti habis Lebaran dan nantinya ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya tadi terlambat karena ya keasikan di rumah ini sama anak-anak. Kita tutup dulu ya dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan teman-teman sudah boleh live ya. Jangan lupa kalau mau di story di share juga boleh ya. Oke. Terima kasih semua. Udah 9:30. Ya, silakan. Saya masih mau screenshot dulu. Iya, silakan. Apa?